umur berapa tahun ini? Kenapa? Kenapa? Ini aja, hilap aja mbak. Hilap aja. Udah berapa lama itu? Di 3 tahunan mbak. Ya enggak hilang bang kalau 3 tahun mah. Hilap kok banyak ya? Hobi apa gimana? Hilap yang keterusan. Hobi apa mana? Selain ke-6 ini ada korban lain lagi nggak bang? Kenapa dia anak kecil? Iya. Diiming-imingin duit nggak itu? Bocah. Dikasih apa? Mau diiming-imingin apa? Masih main ke rumah aja. Oh itu bocahnya main ke rumah. Oke. Bang, biasanya grepe-grepe apa aja sih kalau ke anak? Praktekin. Grepe apa? Ya pegang-pegang apa gitu? Apanya yang digrepe-grepe? Megang barang aja. Barang apa itu? Katanya dipegang-pegang juga nggak bang? Hah? Dibuka celananya nggak? Ada enggak? Jadi celananya nggak dibuka? Oh, nyelip-nyelip aja ya. Pak, korbannya siapa aja Pak? Tetangga-tetangga atau saudara? Ya. Itu abisannya bocah diajak ke rumah. Dikasih apa itu? Main aja. Di rumah ya? Anak main aja sendiri. Dia main datang sendiri atau dipanggil? Main sendiri. Biasanya kalau kayak gitu pas lagi di mana bang? Dipegang-pegang keponakannya? Di rumah. Iya, di rumahnya di mana? Misalkan di kamar atau di ruang tamu? Enggak, di ruang tamu itu kan dia main sendiri sih sama anak. Nggak ada orang lah ya, lagi nggak ada orang gitu di rumah. Itu semuanya saudara itu. 6-6-nya. Semua saudara. Saudara sama ponakan. Yang saudara berapa orang bang? Dari ke-6 itu? Semuanya saudara. Ngancem nggak bang? Kok nafsu sih sama anak? Ya pacar nggak digrepe juga? Hah? Jadi anak istri. Ya punya istri. Nggak dibagi sama istrinya. Iya nggak Kurang dibagi. hot kali ya istri ya. Gue udah punya istri mas. Rasanya beda awal ya sama anak kecil. Anaknya berapa pak? Cowok atau cewek? Cowok semua? Ya hati-hati pak. Takut grepe bapaknya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Kejahatan terhadap kesusilaan ini memang tidak elok untuk dirilis. Namun karena di 1 bulan terakhir ini angkanya cukup tinggi, sehingga upaya-upaya perlindungan kepada masyarakat, kemudian masyarakat agar lebih aware dalam melindungi anak-anak di hari-hari, di jam-jam yang kesibukan, karena modus-modus yang terjadi seperti itu. Untuk kasus yang ini, tersangka usia 30 tahun, dia dijerat melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya 15 tahun. Dari 1 orang tersangka ini ada awalnya 4 orang korban anak, kemudian nambah setelah tersangka kita tangani, kita tahan, bertambah lagi pelapor 2 korban, jadi 6 orang. Kemudian dalam penanganan kasus-kasus percabulan terhadap anak ada kesulitan bagi penyidik, terutama pada
korban yang masih batita di bawah 3 tahun, usia 2,5, usia 3 tahun, 2 tahun itu dalam memberikan keterangan kepada penyidik tentu harus didampingi oleh ahli, psikolog dan sebagainya. Ini kesulitan manakala tidak ada saksi lain yang bisa menunjuk kepada tersangka. Jadi hambatan dari penyidik itu acap kali terjadi manakala korban masih di bawah belum bisa berkomunikasi 2 tahun 3 tahun gitu. Cukup ya. Sekarang ini tersangka paman dari para korban. Jadi pada saat dia main ke rumahnya dilakukan perbuatan cabul, sokanan, walaupun tidak terjadi penetrasi, namun dilakukan menggunakan tangan kepada yang diarahkan kepada alat vital dari anak-anak. Jadi sebelumnya ada indikasi bahwa paman ini mengajak main gitu. Dan biasanya supaya tidak bicara dikasih uang jajan. Kira-kira ini merupakan kelainan dari si tersangka sendiri apa kebetulan, faktor kebetulan gitu? Ya itu perlu nanti kalau kelainan atau bukan ya kita harus ada keterangan dari ahli ya. Kalau dilakukan bahwa yang kalau yang bisa dibuktikan ya kita juga kan nggak gampang nunjuk orang pada saat orang tuanya udah ngadukan nuduh seseorang, tapi kalau kepolisian kan tidak seperti itu, harus ada pembuktian yang menghubungkan antara bukti segitiga, jadi saksi, korban dan tersangka, saksi dan barang bukti. Jadi evidence ini harus muncul dalam terang perkaranya nggak bersulitan pada saat perkara tersebut dimajukan ke penuntut. Pada masyarakat. Yang tadi itu. Iya, yang awal tadi itu. Ya. Istri kerja. Sudah berapa persentase dari Kalau secara data per Juli kurang lebih antara 30 sampai 40% atau sampai 40 kasus. kasus apa ini? Ya, terkait dengan pencabulan anak di bawah umur. tidak hanya anak di bawah umur. 30 kasus. Anaknya berapa persen, Pak? Perempuan dan anak. Kasus terakhir. Perempuan dan anak berapa persen? Antara 30 sampai 40 kasus. Kalau dari kasusnya kalau kita hitung aja sekarang udah 1.100 sih, pasti sekitar 20. Untuk kasus sendiri mana Pak? Titik paling rawan Pak? Dari 30 sampai 40 kasus itu Pak? Di wilayah mana paling? Merata ya. Merata. Pokoknya rumah-rumah yang pada penduduk itu harus waspada. Itu apakah pengetahuan orang tuanya kurang atau seperti apa sih Pak kok banyak terjadi? Terjadi ini tentunya memang pertama kepedulian dari lingkungan. Karena kalau orang tua sendiri kan tidak melekat setiap hari dengan anak-anak. Kepedulian dari lingkungan bisa jadi tetangga, keluarga. Jadi keluarga itu orang yang harusnya menjaga, tidak boleh melakukan hal ini. Pelakunya rata-rata status pekerjaannya apa Pak? Ataukah pendidikannya di atas rata-rata? Kalau dari Segi pendidikan? segi pendidikan ya, biasanya rata-rata memang ya kurang. Kalau yang sudah intelek, tentunya tidak melakukan hal yang menyimpang.